apa namanya, di follow ya channel apa namanya Sobat Bang Ardi ini ya teman-teman yang di bawah. Oke gitu aja. Nah tuh udah digedein tuh. Silakan di follow bagi yang mau aja, bagi yang nggak mau ya nggak apa-apa sih, nggak maksa gitu kan. Ya, Thank you. Lanjut. ada 415 mata memandang, silakan di follow. Parah ini. Berarti yang nggak follow berarti Kristen ya. Masih 34, masih 36. Ayo di follow teman-teman, Sobat Bang Ardi di follow. Makasih teman-teman yang udah follow. Lanjut Ustaz Tata, lanjut Ustaz Arif. 4.000 lebih. Ustaz, bisa nanya nggak? Tanya, Enggak. asalkan yang sopan. Kalau mau berdiskusi asalkan yang sopan ya. Jangan sampai ada hujatan. Ya kalau kita merampok bini menantu kita itu halal nggak? Tidak berdosa nggak? Nah, mana ada bang? Di mana dalilnya? Ya coba cari datanya, datanya tampilkan datanya. Coba datanya tampilkan bang. Ya coba tampilkan datanya bang. Waduh. Iya. Ini Coba pertanyaannya tampilkan. apa gini? Ini pertanyaannya apa gini? Ya coba tampilkan datanya dulu bang. Bini menantu sendiri pun dirampok macam mana? Iya, tampilkan dulu bang. Datanya mana? Masa Ini kamu jurusnya sendiri apa ini bang? aja sendiri? Pertanyaan ini maksudnya apa bang? Nah kan. Nah nggak waras kan? Fair host teman-temanmu nggak waras lo ini. Iya, arah pertanyaannya gimana itu nggak jelas. Ya itu makanya itu. Mana dalilnya? Datanya mana? Datang naik ke atas. Giliran ditanya mana datanya? Mas, aku mau tanya mas. Udah turun nggak guna ini di dunia perdiskusian, nggak laku. Turun aja nggak usah naik. Silakan. Ustaz Tata kembali, Ustaz. Oh ini ada pendeta Yunus, Ustaz Tata. Ini pendeta ini. Iya ada pendeta Yunus Burhan ini. Mantap. Kalau boleh saya dulu mas, aku nggak lama nih, mau tanya aja. Ya Pak Yunus. Iya. Iya, tanya apa Nikodemus? Ya, ini kan tentang apa ya? BAP, noise, BAP. Bab siagian noise. Oke, silakan Nikodemus. Tentang hukum dosa itu loh mas. Jadi itu kan ada nih, kalau ini kan bahwa dia tuh yang maha besar itu kan maha pengampun dan disayangnya, dosa sebesar apapun diampunnya ya. Ada kan orang berkata itu banyak ya, saya dengar. Di Jadi mana? apakah hukum dosa itu sia-sia, seperti formalitas aja? Hukum dosa. Gimana alahnya ini Ustaz Tata, ngerti nggak? Dosa sia-sia. Hukum dosa sia-sia. Maksudnya gimana ini? Bertobatlah kalau memang punya dosa. Enggak, Kenapa? bahasanya hukum dosa ini apa sih? Berdosa lalu dihukum atau hukum dosa? Enggak, seperti sia-sia. Kan dia kan maha pengampun nih. Kita berdosa, orang itu juga kadang melalui taubat kan. Taubat itu nggak melakukan lagi. Ya, apakah hukum dosa itu seperti sia-sia, seperti formalitas bagi dia? Juga di follow nggak mau fallback. Gimana? Siapa? Bang Siagian udah follow saya? Oh ya udah aku fallback bang. Oke, sorry. Iya, masih 75 teman-teman. Ada 430 ini. Ya aku di follow balik itu Bang Sobat Ardi. Bang Ardi ini Oh iya, di Bang follow. Merhon sudah follow ya. Bang Merhon Sobat sudah Bang follow Ardi ya. ini di follow. Sudah. Ada 424 ini. Oh, Masih 81. Iya mas, jadi apakah yang maha besar itu mengerti tentang hukum dosa jika dia dosa sebesar apapun kita diampuninya dan disayangnya mas? Ini gimana lah maksudnya, pertanyaannya ini apa? Mungkin dibuat mudah aja lah. Orang berdosa dihukum nggak gitu mungkin ya? Kan pengertiannya mas ngerti nggak? Ini Enggak. apakah enggak ya?
Kan dia kan Enggak. yang maha besar kan suka orang ngomong itu kan dia maha pengampun dan kita masih disayangnya kan. Nah, terus Nah, jadi kan ada hukum dosa itu kan. hukum dosa ini kayak gimana ada. sih hukum dosa? Enggak, dia Orang mau dosa menyama- lalu dihukum. Dia mau menyamain dengan penembusan dosa mungkin Bang Ardi. Hukum dosa ini gimana lah ini? Begini, Atau begini. kan ada Mas, dosa sebesar apapun pasti dia diampuninya dan Loh, itu disayanginya. namanya Allah Kan Maha dosa. Pengampun. Iya, apakah Mungkin dia terus maksudnya ngerti? Ardi, mungkin dia gini maksudnya jenis-jenis dosa dalam Islam. Nah, seluruh dosa diampuni Allah kecuali satu. Itu mungkin ke situ larinya tuh. Iya kan banyak orang itu kan bicara Pak Ustadz ya tentang kita aja kadang ngomong orang itu berdosa. Apakah dia mengerti yang Maha Kuasa itu tentang dosa itu? Bahwa dia mengampuninya. Apa ini? Maksudnya gimana sih? Itu Aku masa kok nggak ngerti ya. sepele itu Mas. Coba Ustadz, bahasamu itu loh, nggak mudah dicerna. Gini, Bahasamu itu loh. Ini mungkin ada siapa ya? Ada banyak Merhos apa mungkin Pak Yunus juga. Ya Ustadz Tata, silakan Ustadz. enggak dia oten apa gimana sih? Nah makanya itu. Oten Ustaz, oten. Iya. Jadi saya akan pakai dua dalil ya, baik Quran dalam Bible. Jadi dalam Al-Quran itu Az-Zumar ayat 3. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Bahwa sesungguhnya Allah itu Maha penerima maaf kalau kita bertobat. Ya. Terus kalau dalam Bible sama 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berarti sama kan Al-Quran dengan Bible? Lalu orang Kristen ini nanya, loh, lalu untuk apa? Sekarang kan formalitas doang dosa itu bisa diampuni. Pertanyaan dia tuh ke arahnya ke situ. Kalau dosanya dosa, ngapain diampuni? Nah, seakan-akan gitu pertanyaannya. Makanya di Islam kan terkenal dosa itu harus bertobat supaya diampuni. Nah, pertanyaan kayak gitu tuh dianggap seakan-akan lah untuk apa dosa? Berarti cuma formalitas dosa. Nanti minta maaf diampuni. Nah sekarang kan formal doang gitu. Padahal di Bibelnya juga ada gitu loh ya. Cuma mereka tidak mau baca. Ya betul. Iya, aku tahu. Aku justru baca itu Pak Ustadz. Jadi apakah yang Maha Besar itu mengerti tentang dosa itu kan? Bahwa dia mengampuninya. Loh, Berarti dia kan nggak ngerti. Allah Subhanahu Wa Taala ngerti nggak bahwasanya dia berdosa dan dia ngampuni? Yang ngampuni dia sendiri loh. Masa nggak ngerti? Kan kacau bahasanya yang digunakan. Coba telisik baik-baik bahasa Anda. Coba diulangi. Ini kan direcord nih kan. Coba diulangi teman-teman. Apakah yang Maha Kuasa itu? Apakah yang Maha Besar itu mengerti? Allah Maha tahu kok mengerti. Gimana ini? Lanjut dulu Bang Adli, saya sholat dulu. Nah. Siap Ustaz Tata. Oke lanjut ke Pak Pendeta aja lah. Silakan Pak Pendeta Yunus. Ya. Pendeta nanti diskusinya dengan ya santun dia Bang Ardi. Oh ya, Ini Masya Allah. Entong Hani ini Kristen apa Muslim ya? Kok minta naik terus ini? Nggak apa-apa. Mana sih? Oh ini Entong Hani. Ya udah, biarin dulu aja di situ, biar parkir dulu. Silakan Pak Pendeta. Iya. Apa ini mau dibahas, Bang Ardi? Bebas ya Ustaz Arif ya. Tentang ketuhanan aja lah. Iya. Tentang firman ini, tentang firman itu. Enarki en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Kemudian di Yohanes 14 sats igin itu kan gitu kai apa ya aku lupa ya. Sats igin itu di situ. Itu yang jadi itu betul ya Pak ya. Ayat itu ya Pak ya. Firman itu adalah Allah itu. Betul ya Pak? Iya, betul. Yohanes 1 ayat 1. Iya. Firman itu adalah Allah. Nah, berarti firman sama dengan Allah, Pak? Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi Iya. firman itu adalah Allah. Iya, berarti sama kan? Firman sama dengan Allah kan intinya kan? Iya. Nah, firman yang sama dengan Allah ini
itu menjadi manusia, betul ya? Iya, iya. Ya berarti Allah menjadi manusia kan? Iya. Betul Pak? Iya. Nah, Allah yang menjadi manusia ini, ketika dia menjadi manusia, statusnya itu Tuhan atau bukan Tuhan, Pak? Kalau dia menjadi manusia, berarti dia anak Tuhan. Hah? Enggak, pertanyaan saya bukan itu, Pak. Pertanyaan saya, firman yang telah menjadi manusia ini, atau Allah yang menjadi manusia ini, itu statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Kan cuman ada dua Pak di dunia ini. Kalau nggak Tuhan ya bukan Tuhan kan gitu. Betul nggak? Oke. Iya, iya. Nah, Tuhan ada satu kan. Bapak juga mengimani kan Tuhan itu satu, betul nggak? Iya, betul. Oke. Nah, yang selain Tuhan banyak. Misal, diem aja rame-rame. Suara anak kecilnya suaranya. Nggak apa-apa, nggak ke Bennett, nggak aman, nggak ke Bennett, aman. Saya tanggung jawab, nggak ke Bennett. TikTok Nanti itu anak saya ada TikTok. waktu saya masuk lagi ya, host ya. Oke. TikTok itu anak saya, nggak akan di Bennett ya TikTok. Oke Ardiansa, oke makasih TikTok. Oke lanjut ya. Jadi yang jadi Pak Yunus. Iya, ya, siap. Oke, jadi yang jadi manusia ini kan Tuhan kan? Iya. Nah, ketika Tuhan menjadi manusia ini, lah manusia ini statusnya Tuhan atau bukan Tuhan, Pak? Tuhan. Oh, berarti statusnya Tuhan. Iya. Di situ kan tertulis sats igineto. Sats itu kan daging ya, Pak ya? Iya. Nah, berarti daging ini Tuhan. Iya, firman yang jadi manusia daging. Ya daging kan, maksudnya oke. Maksudnya kan di Yohanes 1:14. Coba aku bukain ya Pak ya, biar kita lebih fokus ya kan Pak Pendeta. Aku sangat suka dengan diskusi dengan orang-orang yang santun gitu Pak Pendeta. Tapi thank you Pak Pendeta sudah santun kepada kami, sehingga kami juga akan santun kepada Bapak kan gitu kan. Jadi, terima kasih. Makasih Pak Pendeta. Santun beliau memang Wardi. Sering Iya. diskusi dengan Bang Ustaz Atta. Siap. Yohanes 1:14. Mana ini? Kai hologos sats igineto, ya kan? Dan firman itu telah menjadi manusia. Di sini kan sats sebetulnya kan daging ya, Pak ya. Iya. Nah, berarti daging ini Tuhan. Iya, firman menjadi daging. Nah, iya, firman ini kan Tuhan, Allah. Iya, firman Tuhan. Iya. Ini kan Allah kan, firman sama dengan Allah kan, ya kan? Iya. Allah ini menjadi daging, kan gitu. Iya. Ketika menjadi daging, statusnya itu masih Tuhan atau bukan Tuhan? Iya, Tuhan. Oh, statusnya masih Allah ya? Iya. Oke, masih Allah, betul ya? Iya. Oke. Berarti yang dilahirkan Bunda Maria itu juga statusnya masih Allah ya? Tuhan, iya, Allah Tuhan. Oke. Yang disunat 8 hari itu statusnya juga masih Allah kan, Pak? Iya. Yang mati di tiang kayu salib sama yang dilahirkan Bunda Maria ini sama nggak Pak oknumnya? Sama. Oh sama. Berarti yang mati di tiang kayu salib itu Allah juga? Iya. Oh berarti Allah mati Pak? Mati dan bangkit. Iya. Dia harus melawan maut. Iya. Jadi kesimpulannya Allah pernah mati? Iya, mati. Karena itu nubuatan. Dia harus mati, kalahkan maut, dan dia bangkit. Berarti Tuhan mati ya Pak? Dan dia naik ke sorga. Iya, dia secara manusia, daging. Loh. Tadi dia mati. Daging kan Allah. Ya. Daging kan Tuhan. Ya. Nah, berarti yang mati di tiang kayu salib kan daging. Daging. Berarti Allah itu kan mati kan? Berarti Tuhan mati kan? Mati. Ya. Nah iya. Nah, kan Allah cuma satu, betul nggak Pak? Betul Iya. kan? Allah, kalau yang Allah kan cuma satu. Satu ya. Nah, ketika Allah itu menjadi manusia, ada nggak Allah lain yang tidak menjadi manusia? Yang saya tanyakan Allah lain. Yang saya tanyakan Allah lain. Ketika Allah menjadi manusia, ada nggak Allah lain yang tidak menjadi manusia?
Oh, tidak ada. Tidak ada. Berarti Allah itu hanya yang menjadi manusia ini kan? Iya. Oke, ketika Yesus di dunia ini kemudian dia berdoa kepada Bapa, dia berdoa kepada siapa, Pak? Bapa. Bapa itu Allah bukan? Allah Bapa. Loh, katanya nggak ada Allah lain, Pak. Ya, kepada Bapa. Iya. Bapa itu Allah bukan? Ya. Bapa itu Allah. Iya, Allah Bapa. Bapa, dia panggil berdoa Bapa. Makanya doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dia panggil Bapa, Bapa, Allah Bapa, Bapa. Iya, maksud saya gini, Pak. Yang jadi manusia ini kan Allah. Ya, Yang disebut Yesus itu Allah juga. iya. Berarti ada berapa Allah, Pak? Satu. Satu itu yang disebut Yesus atau yang Yesusnya? Karena manusia dagingnya berdoa kepada Bapa satu. Nah, manusia daging ini kan Allah. Iya. Loh lah ya, ini kan hanya ada satu-satunya Allah, yaitu yang jadi manusia ini, kan gitu. Iya. Nah, yang satu-satunya Allah ini berdoa kepada Allah Bapa, kan gitu. Iya, iya, iya. Nah, berarti ada Allah lain selain Yesus. Artinya bahwa firman ini yang turun jadi manusia dan dia sama seperti abang dengan saya yang berdoa kepada Bapa. Loh lah iya, Pak. Loh. Lah iya, Pak. Kan manusia ini atau daging ini kan Allah sih, Pak. Ini kan Allah sih. Iya, betul. Nah, Allah inilah yang berdoa kepada Allah Bapa, kan gitu. Iya, betul. Berarti Allah Yesus berdoa kepada Allah Bapa, kan gitu. Ada berapa Allah itu? Satu. Bapa dan Satu. anak Satu. Iya, bagus. Iya. Satu berarti nggak bisa dipisahkan ya, Pak? Iya. Ketika Yesus mati di tiang kayu salib, berarti udah nggak ada Allah lagi, kan? Iya, manusianya yang mati. Duh, manusia ini Allah kan? Iya. Nah iya, manusia ini kan Allah, berarti Allah mati kan di tiang kayu salib? Iya, betul. Ya sudah, berarti nggak ada Allah lagi kan ketika mati? Iya, dia telah bangkit. Ya, enggak, bangkit itu kan hari ketiga. Pada hari Iya. pertama dan hari kedua berarti nggak ada Allah kan? Ini Allah di surga ya. Loh, katanya nggak ada Allah lagi selain Yesus. Gimana sih, Pak? Jadi Bang, tetap surga itu, makanya Filipi 2 itu dia turun ke bumi itu kan meninggalkan kemuliaannya. Dia turun ke bumi menjadi sama dengan manusia, terus menebus dosa manusia. Nah, yang menebus dosa manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan Yesus. Nah, berarti Tuhan mati kan? Ya, betul. Nah, berarti bukan manusia yang mati tapi Tuhan kan? Kemanusiaannya yang Nah, mati. ya, kemanusiaan Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Dia itu Tuhan, manusianya Tuhan. mati. Nah, loh, pertanyaan saya, kemanusiaan Yesus yang saya tanyakan, Pak. Kemanusiaan Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya sama dengan kita manusia. Tetapi apakah dia bukan Tuhan? Dialah Tuhan. Enggak, pertanyaan saya gini, Pak. Itu kan menambahkan dosa. Enggak, Jadi pertanyaan orang saya gini yang loh. salib, Gini, dia Pak. Sebentar, Pak, sebagian. mematikan dosa manusia Iya, yang iya, ada iya. di dunia ini. Iya, sebentar ya, Pak ya. Sebentar ya, Pak. Sebentar ya, Pak ya. Nah, kemanusiaan Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan menurut Pak Yunus? Kalau menurut saya, dia manusia, dia Tuhan. Berarti yang mati di tiang kayu salib ini manusia dan Tuhan. Manusianya, tapi Tuhannya tidak mati. Loh, manusia ini Tuhan bukan tadinya? Ilahinya tidak mati. Ini loh, Pak, firman Kuasanya itu tidak telah
sebentar saya tanya Pak. Firman itu telah menjadi manusia. Sebentar dulu, si Agian, sebentar dulu. Kalau Sebentar daging dulu, itu Bang. adalah melambangkan dosa. Iya, sebentar dulu, Bang. Gantian ada waktunya juga, Bapak. Ini biarkan Bapak Yunus konsentrasi dulu ya. Pendeta Yunus. Nanti ada kesempatan juga buat Pak Syagian. Oke. Firman itu telah menjadi manusia. Betul ya Pak Yunus? Nah, firman ini kan Allah. Ya, betul. Nah, Allah kan roh. Ya, Berarti rohnya Allah telah menjadi manusia. ya, Nah, pertanyaan saya, di dalam daging ini ada roh nggak? ada Nah, rohnya siapa lagi itu? roh Allah. Loh kan roh Allah sudah menjadi manusia. Iya, Loh, lah ya roh Allah sudah menjadi daging. Yang jadi daging itu kan roh Allah, betul nggak? iya, Betul kan? ya. Nah, roh yang di dalam diri Yesus ada rohnya nggak? Ada roh Allah. Loh, roh Allah kan ini, Pak. Firman ini kan roh Allah kan. Firman itu adalah Allah kan gitu. Nah, Allah kan roh, betul nggak? Oke. Nah, roh itu telah menjadi manusia, betul kan? Atau telah menjadi daging, betul kan? Ya, Nah, ini kan bukan roh itu telah menjadi roh kan enggak kan? Ini kan roh itu telah menjadi daging kan gitu. ya, betul. Nah, di dalam daging itu ada rohnya enggak? Ada roh. Roh siapa? Roh Allah. Loh, roh Allah kan udah jadi daging, Pak. Itulah kuasa Tuhan, roh Waduh. menjadi daging. Waduh. Misal gini. Ini roh Allah. Roh Allah, permisalan ya. Permisalan, ini roh Allah. Roh Allah telah menjadi daging. Nah, oke ya. Ya, Roh Allah ini jelek telah menjadi daging. Betul nggak? ya, Nah, ini roh Allah kan? ya. Nah, di dalam daging ini ada roh nggak? Ada, ya itu roh tadi. Loh, ini kan daging. Iya, tinggal di dalam manusia itu roh Allah. Manusia ini ada terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Ada roh Allah di dalam dia. Roh Allah telah Pak, ini tulisannya roh. Firman kan roh. Firman kan Allah kan roh lah. Allah ini kan menjadi daging, bukan menjadi roh. Nah, kesini ini kan menjadi daging, bukan menjadi roh, betul nggak? Betul. Nah, apakah di sini tertulis firman itu telah menjadi manusia dan roh? Enggak kan? Enggak kan? Begini bang, kita imani bahwa firman itu menjadi manusia, yang roh yang tidak kelihatan menjadi manusia. Jadi manusia Lah, di mana itu tertulis? adalah manusia sempurna, roh itu roh Allah. Jadi Allah dan manusia dan roh Allah itu sama. Dan Di mana kuasa tertulis, Pak? manusia. Di mana tertulis roh Allah menjadi roh? Itu di mana? Hah? Firman itu telah menjadi daging atau firman itu telah menjadi roh? Yang benar yang mana? Oke, gini bang, kalau kita percaya bahwa firman itu menjadi manusia, Menjadi daging Bang kan? Adi percaya enggak firman jadi manusia? Enggak, sebentar. Ini menjadi daging kan? Iya. Berarti menjadi daging, bukan menjadi roh kan? Ini bukan manusia, Pak. Ini salah ini, terjemahan salah ini. Ini loh. Ini bukan manusia, itu daging. Ini salah ini nih ya. Iya, daging. Sats egeneto. Sats ini daging, Pak, bukan manusia. Salah kalau bilang manusia itu salah. Jadi yang benar kalau mau jujur, sats ini daging. Ya. Daging sama roh sama nggak? Beda. Beda. Pertanyaan saya, firman itu menjadi roh atau firman menjadi daging? Firman menjadi daging. Nah, daging. Lah pertanyaan saya, ada rohnya nggak? Tetap ada lah. Lah di mana rohnya? Di dalam dirinya. Loh, kan firmannya menjadi daging bukan menjadi roh. Oh. Loh, Abang percaya enggak? Bang Ardi percaya enggak dalam diri abang itu ada tubuh, jiwa, dan roh? ini bukan soal percaya dan tidak percaya. Ini kan pembahasan sesuai dengan kitab Bapak supaya kita nggak di framing kan gitu kan Pak? Ya kan? Supaya kita nggak di framing bahwasanya Ardiansyah nggak pakai data kan nggak enak juga Pak.
Ya kan? Iya. Nah, ini kan kita pakai data. Sesuai dengan data yang tertulis ini, kai hologos sats igin itu. Ini kan sats ini kan daging. Dan firman telah menjadi daging tulisannya, tapi daging ini. Pertanyaan saya, yang betul itu firman telah menjadi daging atau firman telah menjadi roh? Yang mana yang betul? Firman menjadi manusia. Loh, nggak ada manusia ini, Pak. Ini daging, Pak. Ini bukan manusia, daging, Pak. Sats itu daging, flesh. Kalau bahasa Inggrisnya flesh, Pak. Ya kan? Coba kita buka KJV ya. Kita buka KJV ya. KJV, tunggu dulu. Kok KJV? King James Version, oke ya. Iya. King James, tunggu dulu ya. King James Version. Oke, kita cek ya. Nah ini tunggu dulu. Kita cek di berapa tadi? Yohanes ya, Pak ya? Yohanes berapa tadi? 1:14. Nah ini N-word nah ini kan N-word and the word was made flesh, Pak. Flesh ini daging atau manusia? Daging, bukan manusia. Nah, pertanyaan saya, firman telah menjadi daging atau firman telah menjadi roh? Firman menjadi daging. Ah, berarti bukan menjadi roh, betul kan? Betul kan? Karena firman ini tidak bisa kelihatan. Dia harus jadi daging baru. Lah iya, firman ini kan roh. Ya. Karena Allah kan roh, betul kan? Betul. Lah roh ini menjadi daging kan gitu. Betul kan? Ya. Nah, bukan firman telah menjadi roh kan, nggak ada kan kayak gitu kan, betul nggak? Iya. Nah, firman telah menjadi daging, bukan firman telah menjadi roh kan gitu. Pertanyaan saya, ketika firman telah menjadi daging, di dalam daging ini ada rohnya nggak? Ada. Rohnya siapa? Roh Allah. Loh, roh Allah kan menjadi daging. Ya, itulah kuasa Tuhan, dia tinggal. Ada berapa roh Allah? Oke, saya tanya, ada berapa roh Allah menurut kekristenan, Pak? Ada berapa roh Allah? Hah? Satu ya? Oke, kita baca di sini. Anak Ima. Ini si Ruli, kalau sudah saya naikkan, jangan tiping-tiping di bawah, Ruli. Langsung aja ngomong apa yang kau mau. Di mute aja di bawah, di mute aja. Oke ya. Bapak bilang roh Allah satu ya. Kita baca di sini. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ada berapa, Pak? 7. Berarti bukan satu kan? Kita harus baca konteks, Bos. Nah, silakan dibaca konteksnya. Apakah bisa konteks 7 ini menjadi satu? Silakan. Oke, di Wahyu berapa itu? Wahyu 5 nomor 6. Oke. Ya, sambil lalu di TT layar teman-teman ya. Ini Ruli ini katanya uclim akiunya jongkok lu tadi ini. Ditendang aja. Alah, ayo. Takut tadi main mute. Loh, ayo kalau mau diskusi ayo, tapi yang baik ayo diskusi. Ya. Kamu jujur pakai logika anak TK enggak mencari Tuhan? Apa sih ini orang? Apa nih orang? Orang-orang gimana logikamu aja jongkok apa pakai logika anak TK kok? Loh, kok emosi? Pak Yunus ya? Hormati Pak Yunus ini. Bahas ayat-ayat. Ini hormati Pak Yunus ini. Kamu itu betulin dulu. Logika anak TK pakai mencari Tuhan. Berarti Pak Yunus logikanya juga logika anak TK. Kamu itu loh, logikamu itu logika anak TK. Kalau makan minum berarti bukan Tuhan. Udah selesai. Kok emosi? Gimana? Gak ada emosi. Jangan marah dong. Yang emosi itu anak kecil. Ya udah kita diskusi nanti. Ya udah kita diskusi nanti ya kan. Ayo, sabar ya. Lapor. Ya sabar dulu, Bang. Marah, geruduk. Sabar dulu, Bang. Aduh, lu kok emosi? Percaya dongeng-dongeng. Lu kok marah? Lu kok marah gimana? Dikit-dikit lapor. Lapor sih anak kecil tuh.
Ya udahlah, kau ke neraka aja, ngepel di sana, ngepel di neraka. Kau ke neraka, ngepel ya kan. Diskusinya santun dari tadi. Waduh. Kau ke Hormati Pak neraka Ruben. ngepel, pinjem alat pel tetanggamu kalau nggak punya. Hormati Pak Yunus Ruben ini. Waduh, teman-teman. Ya, lanjut. Silakan Pak Yunus. Di Wahyu 5, kitab yang dimeteraikan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan dia duduk di atas takhta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulis di sebelah tua-tua itu. Janganlah engkau menangis, sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu ini singa Yehuda siapa? Yesus, yaitu yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka materainya. Jangan dipotong, dan membuka ketujuh materainya. Nih, jangan dipotong, dan membuka ketujuh dan membuka ketujuh materainya. Tujuhnya nggak dibaca. Ketujuh materainya. Nah, gitu dong Pak. Oke, lanjut ayat 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta keempat makhluk itu, di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti yang telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Berapa ini? Ketujuh roh Allah. 7 itu 1 atau 7? 7 itu materai. Lah ya, 7 ini oke lah. Mau itu materai apa enggak? 7 ini ketujuh roh Allah. 7 ini 1 atau 7, Pak? 7. Oke, 7 bukan 1 kan? Iya. Nah, berarti roh Allah ada berapa? Domba itu dan menggulungkan kitab itu di tangan dia dan duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah 4 makhluk dan ke-24 tua-tua di depan. Tambah banyak, 24. Masing-masing kecapi dan cawan emas penuh dengan kemenyan, dan itulah doa orang-orang kudus. Oke, pertanyaan saya, itu tertulis ketujuh roh Allah atau ke-1 roh Allah? Ketujuh roh Allah. Nah, apa definisi 7, Pak? Kalau definisi 7 ya 7 angka sempurna. Nah, 7 kan. Nah, berarti bukan 1 ya? Iya. Oke, berarti roh Allah ada 7 ya, sepakat? Ini loh. Sasa aja. Jujur aja Pak Yunus, jujur aja. Kalau diskusi jujur itu enak kok Pak Yunus, ya kan? Oke lah, di sini kan bahkan roh Allah ada di juta orang, roh Allah ada di juta-juta triliun orang. Loh, nggak ada tertulis itu, Pak. Nggak ada. Yang ada itu, yang ada tertulis itu ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi di seluruh bumi ada berapa totalnya? 7. Jangan buat-buat sendiri, Pak. Jangan bikin-bikin ayat sendiri yang mengatakan, oh di dalam kami ada roh Allah, oh di dalam Anda ada roh Allah. Jangan bikin-bikin sendiri gitu loh, Pak. Sesuai dengan kitab aja. Kalau di kitab tertulis ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi, berarti kesimpulannya yang ada di seluruh bumi ini ada berapa roh Allah? Ketujuh roh Allah. 7. Tepuk tangannya mana, host? Wah, nggak ada tepuk tangan hostnya. Wah, tidur aja hostnya ini pasti. Gitu ya, Pak. Tepuk tangannya cuma gitu. Tepuk tangannya manual. Oke, thank you. Oke, Pak. Jadi mungkin saya nggak akan lama-lama, Pak, karena di sini ada ustadz saya, yaitu Ustadz Tahta Al-Mukarram, gitu kan.
Tapi iya baik hati beliau. Kalau saya jauh dari kata baik Pak Yunus. Tapi saya mau belajar Pak. Saya mau belajar baik. Tapi ya namanya orang belajar ya Pak, ya kadang ada yang salah ya kan. Gitu Pak. Oke Pak, makasih ya Pak atas diskusinya. Semoga menambah yang bisa diambil silahkan diambil, yang nggak bisa diambil juga nggak usah diambilkan gitu ya Pak. Iya. Oke, mohon maaf Pak kalau ada kekeliruan kata dari saya. Mungkin kesimpulannya semua kekeliruan kata dari saya itu adalah salah hostnya, kan gitu kan Pak? Bukan salah saya. Mohon maaf juga. Iya kan hostnya yang menerima saya, jadi tetap salah hostnya bukan salah saya. Lanjut Ustaz Hatta sama Pak Pendeta Yunus ini yang baik hati. Saya suka dengan beliau. Lanjut silakan. Saya follow ya Pak Pendeta. Oh iya, siap. Oke, follow balik dong. Mau bahas apa ini? Biasalah Ustadz, konsep ketuhanan aja. Ya, 500 orang mata memandang minta tolong di follow ya akun saya ini Sobat Bang Ardi. Itu kan, yang mau follow aja silahkan, yang nggak mau follow juga nggak ada masalah. Intinya yang follow maupun yang tidak follow tetap saya doakan semoga kebaikan,